Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya beri tema, berhati-hatilah muncul banyak pengajaran baru. Saya mengamati dalam dunia medsos, karena medsos ini media sosial yang mudah sekali orang terpengaruh. Ada begitu banyak pengajaran yang baru, yang bermunculan, kalau kita tidak menselaraskan kepada firman Tuhan, kita bisa tersesat, saudara. Ini adalah merupakan senjata setan yang paling akhir. Dengan berbagai macam dalih, dia berusaha untuk menggulingkan iman kita tadi. Nah, pagi hari ini kembali kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang saya beri tema, berhati-hatilah muncul banyak pengajaran baru. Kita yang tidak pernah mengakses dunia internet, barangkali kita akan tenang. Tetapi jikalau kita mengakses ke internet, apalagi masuk ke YouTube, YouTube itu ibarat seperti dunia nyata, saudara. Kita bisa masuk ke daerah pelacuran, kita bisa masuk ke daerah perbankan, kita bisa masuk dalam dunia pendidikan, kita bisa masuk dunia agama, kita bisa masuk kemanapun kita mau. Namun demikian, kita harus selalu punya saringan. Kita harus punya prinsip yang tak tergoyahkan. Karena di luaran sana itu pengajaran sangat banyak sekali. Ingat saat ini kita sudah berada di penghujung dunia. Sebentar lagi Yeshua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kali. Dan salah satu di antaranya adalah dia berusaha untuk menggulingkan iman kita dengan berbagai macam cara. Bahkan kita mau belajar pun kita bisa digiring untuk masuk ke tempat pembelajaran yang salah. Sekalipun itu dari Israel. Ingat Bapak Ibu, di Israel itu juga banyak agama. Jangan saudara pikir di Israel itu agamanya cuma Yahudi, tidak. Di sana ada Islamnya, ada Kristennya, ada agama Bahai, ada agama Druze, ada banyak sekali agama di sana, saudara. Jadi kita mesti berhati-hati. Indikator kita adalah kitab suci. Kita tidak boleh keluar dari situ. Nah, saya akan sampaikan beberapa pengajaran yang pernah saya dengar, dan ini tidak bisa kita terapkan karena hal ini akan nyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan ada beberapa hal, satu persatu saya akan sampaikan. Yang pertama adalah, ada sebuah pengajaran yang mengatakan perempuan haid tidak boleh ibadah Sabat. Bahkan ibadah seperti ini pun tidak boleh. Sekarang kalau saya mau tanya, siapa yang pagi ini haid? Ayo, angkat tangan. Loh kok diem semua? Ada enggak kira-kira yang haid tapi diem? Ada. Lalu di mana salahnya haid tidak boleh ibadah? Katanya itu najis. Nah sekarang kalau mau bicara seperti itu, saya juga bisa berkata bahwa laki-laki yang keluar lelehannya juga najis. Lalu kalau saya tanya siapa laki-laki di sini yang keluar lelehannya, pasti nggak akan mau mengaku. Iya toh, saudara? Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kita menyikapi hal ini.
Di dalam Torah memang diatur seperti itu. Kenapa ada seperti itu? Saya mau bicara belak-belakan saja. Zaman dulu, apakah sudah ada pembalut? Belum. Dan kalau orang haid, pasti bisa menetes kemana-mana. Itu najis. Betul nggak, saudara? Betul. Lah sekarang sudah ada pembalut. Dan itu pasti tidak akan terjadi seperti itu. Nah, saya juga kasih tahu bahwa yang namanya Torah itu ada 3, saudara. Yang dikenal dengan Torah Sebalpe itu Torah lisan. Sekarang kenapa Abraham kok bisa ngerti mengembalikan perpuluhan? Padahal perpuluhan yang ditulis itu zaman Mose. Kenapa Abraham bisa tahu? Lalu dari mana Abraham bisa keluar dari Ur Kasdim? Itu adalah yang disebut Torah Sebalpe, Torah lisan, di mana Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Sampai di sini paham? Nah, kemudian di zaman Mose, Torah itu ditulis. Dan itu pun setelah mereka keluar dari Mesir. Ketika Mose ada di Gunung Sinai. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, disitulah Torah mulai ditulis. Itu yang dikenal dengan Torah Sebiktav. Yang pertama Torah apa? Sebalpe. Ini saudara mesti ngerti, harus hafal. Yang kedua adalah Torah Sebiktav. Itu Torah yang tertulis. Ya, kita bisa ngerti hukum-hukumnya. Oh kayak gini tidak boleh, oh kayak gini tidak boleh. Itu karena ada yang tertulis. Nah sekarang pertanyaannya, Torah lesan sudah, Torah tertulis sudah. Terus bagaimana cara menjalankan Torah itu? Maka Tuhan tunjukkan caranya, yaitu mengikuti gaya hidup Yeshua HaMashiach. Nah dia ini dikenal dengan Torah Chaim atau Torah kehidupan. Nah sekarang mari kita akan lihat saudara, bahwa Yeshua ini itu menyempurnakan Torah, bukan menghapus Torah. Sekali lagi, Yeshua itu menyempurnakan Torah, bukan menghapus Torah. Ingat itu saudara, bahwa tidak ada satu yod pun akan hilang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu huruf yod itu hilang. Dalam teks terjemahan lain dikatakan iota. Itu yod itu huruf terkecil yang cuma celekunteng kayak koma. Itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada huruf yod hilang. Jadi dia menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Torah berkata, jangan membunuh. Kategori membunuh adalah menghilangkan nyawa orang lain. Itu membunuh. Tetapi disempurnakan oleh Yeshua. Kalau kamu membenci orang lain, itu kamu adalah seorang pembunuh manusia. Nah, kalau kita mau mengikuti polanya Yeshua, seharusnya kita tidak boleh membenci orang lain. Itu disempurnakan, saudara. Jadi sejak kedatangan Yeshua, saya katakan bahwa seharusnya orang-orang yang percaya kepada Yeshua ini adalah orang-orang yang terbaik di dunia. Karena tidak mungkin membunuh, yaitu dengan membenci. Amin. Jangan mencuri. Kategori mencuri adalah kalau kita mengambil milik barang orang lain,
sudah ada di genggaman tangan kita, itu mencuri. Tetapi dengan disempurnakan oleh Yeshua, maka kalau kita menginginkan untuk mengambil saja, itu sudah dianggap mencuri. Jangan berzinah. Kategori berzinah adalah ketika orang sudah melakukan hubungan badan. Tetapi disempurnakan oleh Yeshua. Kalau kita melihat seorang perempuan dan ingin melakukan perzinahan, itu sudah dianggap berzina. Jadi kesempurnaan inilah yang membuat kita mengikuti polanya Yeshua. Orang bilang jangan ikutin Torah, ikutin gaya hidupnya Yeshua. Tapi dia sendiri tidak taat. Ada orang bahkan pendeta yang berkata, Torah itu sudah dihapus. Mana ayatnya? Tidak ada. Menolak Torah tapi menerima perpuluhan. Itu tidak fair. Karena perpuluhan itu adalah Torah. Nah sekarang coba, masalah ini kan konteksnya masih perempuan haid tidak boleh ibadah sabat ya. Saya singgung sedikit masalah sabat. Karena konsep Yeshua ini berbeda dengan konsepnya ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau ahli Taurat dan orang Farisi itu konsepnya adalah kalau sabat nggak ngapa-ngapain, udah duduk diam manis di rumah. Bukan begitu saudara. Yeshua itu melakukan sabat untuk supaya orang memuliakan Tuhan. Itu tujuan sabat. Bukan begogok duduk diam manis tanpa ngapa-ngapain. Sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 12. Ayat 1 sampai 5. Ya. Di mana murid-murid pada waktu itu memetik gandum, mengisar-ngisar dan memakannya. Orang Farisi kebakaran jenggot. Kenapa murid-muridmu kok memetik gandum? Lah, baru dikasih tahu sama Yeshua. Agar supaya orang-orang itu bisa sadar. Di dalam kitab Matius 12, coba ya saya bacakan sedikit. Matius atau Matius 12. Ya. Pada saat itu Yeshua pergi melalui ladang gandum. Dan pada hari Sabat, perhatikan, pada hari Sabat, dan murid-muridnya merasa lapar. Dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan orang-orang Farisi setelah melihatnya mereka berkata kepadanya, lihatlah murid-muridmu melakukan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca apa yang telah Daud perbuat ketika dia sendiri dan mereka yang bersamanya merasa lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam bait Elohim dan dia makan roti sajian yang adalah tidak boleh baginya untuk memakannya? Bahkan juga oleh mereka yang bersamanya kecuali hanya para imam? Atau tidak tahukah kamu membaca di dalam Torah bahwa hari Sabat para imam melanggar Sabat di dalam bait suci dan mereka tidak bersalah? Namun aku berkata kepadamu bahwa yang lebih besar daripada bait suci ada di sini. Dan jika kamu sudah memahami apa artinya aku mengingini kemurahan dan bukan korban, maka kamu tidak akan pernah menghukum mereka yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yeshua langsung menegur ahli Taurat dan orang Farisi.
Kemudian juga di pasal yang sama, di ayat 10 sampai 14 dikatakan, dan lihatlah ada seorang pria yang menderita tangan yang layu sebelah, dan mereka menanyai dia agar dapat menuduhnya dengan mengatakan, bolehkah kiranya untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Namun dia berkata kepada mereka, siapakah orangnya di antaramu yang mempunyai seekor domba, dan jika itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia akan meraih dan mengangkatnya? Jadi, betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba, maka adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian dia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan dia mengulurkan dan dipulihkan seutuhnya seperti yang lain. Dan setelah keluar, orang Farisi mengambil sesuatu kesepakatan menentang dia agar mereka dapat melenyapkan dia. Jadi Bapak Ibu, tujuan Sabat adalah agar manusia memuliakan Tuhan. Sedangkan orang Farisi mengatakan tidak boleh berbuat apapun. Nah, tujuan Sabat ini disempurnakan. Lah, orang haid kok malah nggak boleh Sabat? Bagaimana itu kalau seandainya pas haid pengen ibadah Sabat tidak bisa, malah mati, saudara. Bahkan saya pun membaptis orang sekalipun dia masih haid. Pernah pada suatu hari ada suami istri yang datang ke sini dan suaminya minta dibaptis. Saya bilang, istrimu nggak ikut baptis sekalian? Terus istrinya menjawab, oh saya masih haid Pak. Jadi saya tunggu haidnya berhenti. Nggak usah tunggu, sekarang. Nah dia bilang, nanti kotor. Nggak apa-apa, kotor ya diganti airnya, gampang toh. Betul nggak saudara? Kita ini sedang kejar-kejaran dengan setan. Saya ambil sebuah contoh. Yesua sendiri yang adalah Yahweh yang maha suci hidupnya, itu pernah loh dijamah seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Apakah Yesua protes, kamu najis gak boleh pegang saya? Tidak. Ingat loh saudara-saudara, Yesua tidak marah, tapi justru ada kuasa yang keluar dari dirinya, sehingga membuat perempuan yang disebut dalam tanda petik itu najis, dia malah sembuh. Lah, orang laki-laki yang nggak pernah haid, kok nggak bisa keluarkan kuasa Yesua? Ayo, betul nggak Bapak Ibu? Jadi di sini kita harus lihat pola yang Yesua lakukan. Yesua tidak pernah menolak. Bahkan dia sangat bersyukur ada orang yang sedemikian banyaknya hiruk pikuk saling sikut senggol sana sini, hanya satu perempuan yang bisa jamah dia. Jamah dalam iman. Makanya ketika Yesua bertanya, siapa tadi yang menjamah aku? Oh, Petrus berani ngomong. Orang begini banyak engkau tanya siapa yang menjamah aku. Lalu Yesua berkata, ada satu orang yang bisa menjamah aku karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Wow, luar biasa bukan? Kenapa perempuan itu kok sampai sembunyi-sembunyi untuk menjamah Yesua? Karena perempuan itu sudah dikenal di kalangan orang-orang Yahudi pada masa itu. Dikenal sebagai perempuan yang sakit pendarahan. Berobat sana, berobat sini, enggak sembuh-sembuh. Yesua tidak berkata, oh kamu ya,
waduh kamu itu najis, kamu baca Torah apa tidak? Berani-beraninya kamu jamah aku itu manusia paling suci di dunia, najis kok pegang-pegang aku. Tapi faktanya, Yesua tidak menghardik seperti itu. Dan saudara tahu, yang dijamah itu apa? Sit ini loh, yang dijamah. Karena sit itu hitungan pelintirannya ini membentuk huruf Yahweh Ehad. Jadi nama Yahweh yang maha suci, nama Yahweh yang maha kudus itulah yang dijamah oleh perempuan itu. Jadi perempuan itu sembuh. Nah itulah yang saya katakan, Yesua itu Torah Kaim. Gaya hidupnya harus kita ikuti. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan perempuan haid tidak boleh datang ibadah Sabat, itu betul atau salah? Itu salah, ya. Ini penerangan pertama.